sambutan dari Bapak Kepala SMK BPI Bandung, yaitu Bapak Doni Agus Maulana. Kami persilahkan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertemu di Bandung hari ini cerah Pak. Alhamdulillah kami mempunyai sebuah pemikiran ketika ingin menjadi yang terbaik, maka kita harus berkumpul dengan orang-orang yang terbaik juga. Maka kemitraan kerjasama pun harus dengan orang-orang atau lembaga-lembaga yang terbaik juga, begitu ya. Itulah komitmen yang selalu kami miliki, dan makanya hari ini kami tidak mau peluang dan kesempatan itu hanya kami rasakan sendiri, begitu. Kami tentunya ingin berbagi inspirasi hari ini dengan seluruh siswa kelas 9. Dalam webinar ini kita juga akan mendapat informasi tentang kelebihan saat kita memilih sekolah kejuruan, khususnya SMK, pemilihan karir, serta motivasi ujian yang tentunya akan adik-adik lalui dalam waktu dekat ini. Silakan Pak Erik. Terima kasih Bu Ayu. Ya. Saya muliakan sahabat saya, seorang coach yang luar biasa, atlet nasional, Pak Doni Agus Maulana, Kepala SMK BPI Bandung. Kakak-kakak sekalian, siswa SMP dimanapun berada saat ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bersilaturahmi. Beberapa waktu yang lalu Pak Doni, saya mengisi bareng sama Dirjen Vokasi, Dr. Wikan Sakarinto ya. Pada waktu itu Pak Dirjen ini lagi bersemangat-semangatnya program Center of Excellence dan sekarang adalah pusat keunggulan. Waktu saya ngisi, saya tidak duga kalau ternyata saya ngisi beliau nungguin sampai selesai. Kalau kita lihat bagan ini, kalau orang ditanya tentang kebutuhan piramida dunia kerja, apa level yang muncul? SMK. Berarti SMK itu luas sekali. Lanjut kuliah bisa. Cari kompetensi dunia kerja, milihnya SMK. Mau wirausaha, sangat bisa. Bahkan cari calon menantu pun salah satu yang tangguh mesti alumni SMK. Karena udah terbiasa susah gitu loh. Udah terbiasa praktek mana-mana. Nah, jadi kalau dilihat dari piramida kebutuhan dunia kerja, maka yang orang cari SMK. Jadi kalau kita masuk ke SMK itu luas sekali. Kita mau kuliah masuk, kita kerja bisa. Kita mau wirausaha, oke. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Diploma sudahlah, mesti tidak usah diragukan. Sarjana, magister sama dokter. Jadi terapannya itu apa? Teknisi, terampil dan kompeten yang lebih matang dan lebih siap kerja itu adalah di level menengah, namanya SMK. Jadi kalau kita mau kuat sebenarnya, makanya kalau di Amikom itu Pak Doni ya, di Amikom itu, ini saya tidak tahu yang lainnya, tapi kalau di Universitas Amikom itu, banyak lulusan terbaik itu, semuanya basicnya SMK. Karena begitu mereka kuliah, mereka udah mateng, mau belajar programming, dia RPL dulu sekolahnya, ketemunya sama Pak Nuki terus. Pak Nuki itu diam-diam kan, tapi straight banget orangnya. Kalau sudah punya keinginan, kuat sekali. Lakukan Pak Nuki apa? Ajak makan mie Aceh. Itu aja. Ya, jadi karena mereka sudah tangguh selama di pendidikan menengah, mereka masuk ke universitas itu jadi sangat kuat. Nah, maka kakak-kakak sekalian yang di SMP, jalur SMK ini adalah jalur yang sangat pas dan yang sangat kuat untuk kita semakin mengasah kompetensi diri. Apalagi kalau kakak masuknya di SMK BPI. Selain kompetensi, ya, kejuruannya juga dapat kompetensi soft skill-nya, dapat karakternya. Banyak tantangan di dunia kerja itu lulusannya tidak berkarakter, tidak gampang menyerah, baru diputus cintanya sudah merasa hidup gak ada artinya. Tapi kalau dia tangguh, punya karakter yang kuat, maka dia semakin kuat. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan adalah lulusan sekolah vokasi itu harus memiliki kemampuan kognitif yang kuat. IT literasinya harus kuat. Betul nggak? Ya. Kemudian soft skill. Jadi ini yang dikatakan Pak Dirjen. Jadi kalau kakak itu mau cari sekolah, cari SMK, carilah sekolah itu yang bisa memberikan 3. Yang pertama adalah kognitif kakak harus kuat. Jadi kakak itu sekolah itu bukan hanya mempelajari, hanya dapat ijazah saja, tapi kakak juga dapat sertifikasi kompetensi secara nasional atau internasional. Jadi hard skill kita itu udah kuat.
Yang kedua, kakak dapat soft skill-nya. Soft skill baik komunikasinya, kemampuan leadership-nya, penyelesaian masalah, problem solving, kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan presentasinya, PD-PD. Kalau alumni SMK BP itu, kalau ngomong tuh PD-PD. Loh, kok PD-PD? Wah gimana, kepala sekolahnya atlet. Wah, pokoknya siap-siap. Terus critical thinking. Jadi dia itu kalau berpikir itu kritis. Dia bisa melihat ya situasi itu celah dan creativity. Jadi carilah sekolah itu yang memang soft skill-nya kuat. Nah, yang ketiga integrity. Integritas itu menjadi luar biasa. Kenapa banyak orang sukses? Di antara mereka adalah karena mereka menjadi orang yang dipercaya. Dipercaya karena mereka jujur, dipercaya karena mereka bekerja keras. Saya salah satu tokoh yang saya kagumi itu adalah Pak Khairul Tanjung. Pak Khairul Tanjung itu di buku Si Anak Singkong, betapa beliau itu dulu anak pedagang miskin, mau sekolah di kedokteran gigi UI tidak punya uang. Akhirnya cari utangan nggak ada yang ngutangi. Jadi orang miskin itu memang sulit. Akhirnya kain sutra milik ibunya satu-satunya digadekan untuk dapat bayar pangkal sekolah pertama. Nggak bisa diam. Jadi loper koran, jadi tukang fotokopi, jadi sales alat-alat kedokteran gigi. Tapi siapa sekarang Pak Khairul Tanjung? Orang yang luar biasa. Apa kata beliau? Saya adalah akumulasi dari masa lalu. Jangan lihat saya yang sekarang, tapi Anda harus tahu bagaimana saya 45 tahun yang lalu. Jadi kakak-kakak sekalian, ketika kita sejak awal sudah dilatih tangguh, maka besok kita menjadi pribadi yang sangat kuat. Nah, maka apa yang dilakukan? Optimisme. Ya, jadi yang kedua itu kakak sekalian optimis dalam hidup itu. Kalau kita punya gelas berisi air, jangan lihat yang kosongnya, lihatlah yang isinya. Kenapa? Karena kita lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, nanti rasa syukurnya semakin kuat, nanti ditambahkan. Jadi, jika ingin hidup bahagia di dunia, bahagialah dengan apa yang kamu punya. Jadi kakak sekalian, kamu punya apa? Bahagialah dengan itu. Karena kalau kamu bahagia dengan itu, nanti Tuhan itu, Allah itu akan nambahin ketika kamu siap. Ketika kamu siap akan ditambahin. Karena kalau nggak siap, mubazir, gelasnya tidak siap, tumpah airnya. Maka pilihlah yang ada isinya. Oke? Kita punya YouTube. YouTube kita ada yang like, ada yang dislike. Kenapa kita fokus sama yang dislike? Bikin kepikiran. Ya, kita nggak bisa tidur. Kita malam kepikiran. Sementara yang dislike udah bahagia. Dia sudah nyantai ngopi-ngopi. Bahkan sudah nonton Ikatan Cinta, Azab, Suara Hati Istri. Sementara kita susah mikirin terus. Ya, jangan mau capek. Fokus sama yang memberikan dukungan. Fokus sama yang memberikan like. Itu tips untuk tangguh kita di masa COVID gini.